Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Nurul Aini, peserta Latsar CPNS 2022 Kabupaten Pangkajen dan Kepulauan, Angkatan 4 Kelompok 2 NDH 34. Bicara terkait dengan nilai-nilai ASN berakhlak, jadi nilai ASN berakhlak terdiri dari 7 nilai. Yang pertama yaitu berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, kemudian harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Pada video sebelumnya, saya telah membahas terkait dengan nilai yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Jadi kali ini saya akan membahas terkait dengan nilai kedua dan ketiga yaitu nilai akuntabel dan nilai kompeten. Baik, untuk pembahasan pertama yaitu terkait dengan akuntabel. Dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luas kepada publik. Akuntabilitas terdiri dari beberapa aspek, diantaranya akuntabilitas membutuhkan adanya laporan, kemudian yang kedua akuntabilitas memerlukan konsekuensi, kemudian yang terakhir yaitu akuntabilitas memperbaiki kinerja. Adapun tingkatan dari akuntabilitas yaitu yang pertama akuntabilitas personal, kemudian yang kedua akuntabilitas individu, kemudian akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan yang paling penting ialah akuntabilitas stakeholder. Akuntabilitas juga terdiri dari beberapa mekanisme. Yang pertama yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, kemudian yang kedua akuntabilitas proses, kemudian yang ketiga ialah akuntabilitas program, dan yang terakhir ialah akuntabilitas kebijakan. Mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia terdiri dari perencanaan strategis, kontrak kerja, laporan kinerja berupa laporan akuntabilitas kinerja instansi. Adapun core values ASN dalam konteks akuntabel ialah sebagai seorang ASN, kita berkomitmen untuk bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kode etik dari akuntabel terdiri dari 3 panduan perilaku, yaitu yang pertama melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kemudian yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kemudian yang terakhir ialah tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, terdapat unsur-unsur seperti kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan yang terakhir ialah konsistensi. Untuk membangun budaya anti korupsi di organisasi pemerintah dapat dilakukan dengan cara yang pertama, penyusunan kerangka kebijakan, kemudian yang kedua, identifikasi situasi konflik kepentingan, kemudian yang ketiga, penyusunan strategi penanganan konflik kepentingan, kemudian yang terakhir ialah penyiapan serangkaian tindakan untuk menangani konflik kepentingan. Kemudian pembahasan kedua terkait dengan nilai kompeten. Saat ini kita hidup di dunia dengan situasi VUCA. VUCA sendiri merupakan akronim dari volatile yang artinya penuh gejolak, kemudian uncertain yang artinya ketidakpastian, kemudian ada complexity yang artinya saling mempengaruhi, kemudian yang terakhir ialah ambigu. Untuk menghadapi perubahan lingkungan dan tuntutan masa depan pekerjaan, maka ASN harus beradaptasi dan mengembangkan potensi diri yang dimiliki. Adaptasi keahlian baru perlu dilakukan setiap waktu sesuai dengan kecenderungan kemampuan memanfaatkan teknologi informasi. Berbicara terkait dengan kompetensi, jadi kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperoleh dalam melaksanakan tugas jabatan dan menjadi faktor penting untuk mewujudkan pegawai profesional dan kompetitif sesuai dengan Permenpan RB nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi ASN. Kompetensi ASN meliputi 3 yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi kultural. Adapun core values ASN dalam konteks kompeten ialah sebagai seorang ASN kita berkomitmen untuk terus belajar untuk meningkatkan kapabilitas.
Kode etik dari nilai kompeten ialah yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Kemudian yang kedua, membantu orang lain belajar. Kemudian yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Untuk kode etik yang pertama yaitu meningkatkan kompetensi diri, diharapkan sebagai seorang ASN untuk terus meningkatkan kompetensi dirinya dengan cara yang pertama merubah mindset, kemudian yang kedua mengembangkan kompetensi diri yang berbasis internet, kemudian yang ketiga yaitu memanfaatkan sumber keahlian pakar atau konsultasi yang mungkin dimiliki oleh tempat kerja atau instansi kerja, kemudian yang terakhir yaitu melakukan jejaring formal dan informal. Sedangkan untuk kode etik nilai kompeten yang kedua yaitu membantu orang lain belajar dapat dilakukan dengan cara yang pertama, aktif dalam pengetahuan atau forum terbuka, kemudian yang kedua memanfaatkan pengetahuan yang terkandung di dalam dokumen kerja, kemudian yang ketiga aktif untuk akses dan transfer pengetahuan, kemudian yang terakhir ialah sosialisasi informasi seperti morning and Kobe. Untuk kode etik yang terakhir yaitu melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mewujudkan pengetahuan untuk bertumbuh menjadi sebuah karya yang nyata, kemudian yang kedua memaknai hidup dan bekerja dengan baik, kemudian yang terakhir ialah menjadi tipikal individu yang semangat berkarya. Demikian pembahasan terkait dengan nilai kompeten dan akuntabel. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.